Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada seluruh dosen. Perkenalkan, saya Denny Leonardo, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Seni Broadcasting dan Film. Hari ini 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja. Berikut adalah bukti kepesertaan saya sebagai peserta UKIN di tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Pak. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk berdoa dulu. Ayo, silakan. Pak duduk, siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Baik, terima kasih. Apa kabar Anda semuanya? Sehat? Semangat belajar? Yakin? Iya, ini udah kelas 11. Sebentar lagi Anda semuanya akan melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan. Benar begitu? Iya. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari mata pelajaran kita, izinkan saya untuk absensi dulu, memberi dulu Anda semuanya. Ini shift A. Tanggal. Oke. Abid. Hadir. Kemudian Aliza. Kemudian Amel. Ya. Akil. Azizil. Kemudian ada siapa? Bima ya? Bima ada ya. Bunga ada. Kemudian ada Daniel Jackson. Alpha. Tanpa keterangan, tidak ada memberi kabar kepada Ananda satupun? Berarti kepada PA-nya juga tidak ya, kepada wali kelasnya. Sofi ada ya? Sofi, Dinda. Dinda ada. Dinda kenapa? Baik-baik saja Dinda. Kemudian Evelyn. Kemudian Farel. Benar? Apa? Fauza? Iya. Ferdi? Iya. Indah ada. Sampai Kairunas Janius. Gimana? Sampai Dinda. Kairunas apa? Baik, terima kasih. Baik, kita sudah mempresensi Ananda semuanya. Ada 3 yang tidak hadir tanpa keterangan. Ada Daniel Jackson, kemudian ada Farel, dan ada Kairunas Janius. Benar begitu ya? Nah, Ananda semuanya, sebelum kita mulai, bisa minta tolong duduknya diperhatikan saja sebelah situ. Iya. Nah, begitu kira-kira. Biar kelihatan lebih rapi. Ananda juga duduknya sebelah sini aja, biar kelihatan rapi. Kamu juga Aditya, silakan Aditya. Ini teman-teman kita yang tidak hadir sama sekali tidak Ananda tanyakan kenapa mereka alfa begitu? Tidak. Lain kali tanyakan.
Baik, kali tanyakan, warga kelas itu keluarga, harusnya saling peduli harusnya, supaya kita sama-sama tahu berita dan informasi apa, kenapa teman kita tidak hadir tanpa keterangan. Begitu kira-kira. Untuk kesehatan Anda semuanya gimana kira-kira? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ada kesulitan selama belajar dengan saya? Pelajaran saya, tugas-tugas ada? Ada? Ada tugas, pasti ada. Baik, kita mempelajari mata pelajaran tata kamera. Dan itu adalah mata pelajaran penting untuk jurusan kita. Baik produksi siaran program televisi maupun produksi film. Tata kamera itu vital. Kenapa? Karena kita belajar, karena kita berkarya untuk kebutuhan visual, juga audionya saja. Nah, pembelajaran tata kamera itu berkaitan dengan bagaimana cara Ananda menyampaikan pesan, merekam momen. Belajar tata kamera itu berkaitan dengan yang namanya videografi. Kemudian kalau produksi film, sinematografi. Siapa yang tahu definisi videografi? Apa itu videografi? Secara sederhana. Kenapa kita harus belajar tata kamera? Secara sederhana kita harus menguasai videografi dan sinematografi. Apa itu videografi? Ya, silakan Sofi. Videografi adalah videografi yang disajikan dalam bentuk media televisi, layar proyektor, bahkan dalam layar HP sekalipun. Iya, terima kasih Sofi. Beri tepuk tangan dong buat Sofi. Secara umum, videografi yang disampaikan Sofi adalah benar, yaitu sebuah material video yang disajikan dalam medium televisi atau proyektor seperti yang Ananda lihat di sini. Nah, tetapi dalam inti atau dalam perumpamaan kenapa kita harus belajar kamera, videografi itu seni merekam momen. Videografi itu, video itu kemampuan kita, seni kita dalam merekam momen. Sementara sinematografi atau film itu adalah seni menyampaikan pesan. Pintar sekali. Dari dua kalimat ini, manakah kata yang sama? Dari dua kalimat ini kan dua kalimat nih. Manakah kata yang sama? Seni. Mana? Seni. Jadi Ananda berada pada program keahlian yang memang berkaitan dengan seni. Mata pelajaran kita hari ini adalah tata kamera dengan materinya yaitu materi bahasanya mengoperasikan kamera video. Kemudian sub materi bahasanya adalah type of sight. Sudah pernah dengar type of sight? Sudah? Kenapa kita harus belajar type of sight? Siapa yang bisa jawab? Bapak, Ya, silakan Nabi. untuk mengetahui titik-titik pengambilan gambar, titik angle-nya apa? Untuk mengetahui titik pengambilan gambar dan angle-nya. Terima kasih Abi. Aku terima kasih. Baik, itu adalah jawaban teman kita Abid. Menurut Abid, kenapa kita harus belajar type of sight? Karena kita harus bisa menentukan titik atau posisi kamera terhadap objek dan kamera angle. Nah, Ananda semuanya di sini sebentar lagi akan melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan. Jadi di tempat PKL Ananda itu berkaitan dengan mengoperasikan kamera, baik kamera video maupun kamera foto. Baik, di sini siapa yang cita-citanya jadi fotografer? Bapak. Berkaitan dengan fotografi.
Ya, banyak sekali. Kemudian yang punya cita-cita jadi videografer, kamu sendiri. Bagi tepuk tangan untuk yang punya cita-cita jadi videografer. Dan satu-satunya ya, hebat. Punya cita-cita dan satu-satunya di kelas ini untuk menjadi seorang videografer. Kalau yang ini karyanya berupa produk televisi atau media YouTube dan sebagainya. Kalau yang ini produknya berupa karya untuk di bioskop. Begitu. Dan Ananda tahu gajinya besar sekali. Ya, gajinya besar sekali. Tujuan Ananda sekolah adalah meraih pendidikan dan ilmu pengetahuan. Salah satu tujuan dari pendidikan yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Jadi Ananda sekolah di SMK tujuannya untuk berkarya, untuk bisa berkarya dan menghasilkan dari karya itu. Baik, kita akan masuk ke materi pelajaran kita ya untuk hari ini. Akil saya lihat diam-diam saja. Ada apa Akil? Tidak apa-apa? Aman? Aman Pak. Masih semangat belajar Akil? Aman Pak. Iya, siap, mantap Akil. Ini penting Akil. Akil ambil produksi program siaran televisi, kemudian di jurusan produksi film juga. Ini penting. Mata pelajaran kita, mata pelajaran penting tata kamera. Baik, kita masuk ke materi yaitu mengoperasikan kamera video. Bisa dilihat jelas Ananda semuanya? Azil bisa lihat jelas? Bima? Oke Bim? Mantap ya? Sofi bisa lihat? Abid oke Bim? Oke Pak. Ya, siap. Ini adalah mata pelajaran kita yaitu mengoperasikan kamera video untuk mata tata kamera. Ini materinya, ini materi pembelajarannya. Dan untuk sub materinya yaitu jenis-jenis type of shot. Di kompetensi dasarnya Ananda diminta atau Ananda harus bisa menentukan cara pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar. Ini KD-nya, kompetensi dasar yang harus Ananda miliki. Kemudian di 4.3 yaitu menyajikan pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar. Ya. Bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan Ananda? Silakan. Tidak yakin? 4.3 berkaitan dengan keterampilan. Kalau 3.3 berkaitan dengan pengetahuan. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah indikator pencapaiannya. Di sini Ananda nanti akan mendiskusikan, akan menentukan, melakukan, bahkan menyajikan teknik tersebut. Ya, ITK-nya seperti itu. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya bisa Ananda baca. Yang pertama, Amel bisa tolong bantu baca? Ya, silakan Amel. Tujuan pembelajaran 3.3.1. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan cara pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar dengan menerapkan tahapan produksi, konsep penyutradaraan, dan konsep editing film dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua bisa tolong dibacakan? Ya, kamu? Tujuan pembelajaran 3.3.2 melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menerapkan cara pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar depth of shot dengan tepat. Iya. Jadi di 3.3.1 dan 3.3.2 Ananda semuanya nanti akan membentuk satu kelompok belajar yang kegiatannya adalah menganalisa bagaimana cara-cara melakukan atau melaksanakan teknik pengambilan gambar, ya, begitu kira-kira. Nah, untuk yang pertama dari pelajaran kita adalah tentang definisi type of shot. Aliza bisa minta tolong dibacakan definisinya? Type of shot adalah teknik pemilihan luas area pemilihan frame
pada objek yang menunjuk untuk menghasilkan pesan emosional dan memiliki makna. Jenis-jenis step offset: close up, medium shot, close up. Dah, ya itu ya. Dipakai maskernya tuh Nanda. Baik, saya ulangi ya yang dibacakan oleh teman kita. Step offset itu berkaitan dengan adalah teknik pemilihan luas area pemingkaian atau frame pada objek yang bertujuan untuk menghasilkan pesan emosional dan memiliki makna. Jenis-jenis step offset itu terbagi atas 3, close up, medium, kemudian full size. Baik, Ananda semuanya, ada yang bisa mendefinisikan kalimat yang ada di papan yang ada di presentasi saya? Tidak? Berarti Ananda juga belum terbiasa membaca. Ananda belum terbiasa membaca. Nanti usahakan suka baca. Suka baca. Ada 3 hal yang bisa Ananda raih dengan suka membaca. Ini kita beranjak dulu dari mata pelajaran kita ya, di tata kamera. Karena kamera juga ada bahasa namanya. Namanya bahasa visual di kita. Kita menyebutnya bahasa visual. Sementara ada tiga kemampuan atau 3 kompetensi yang harus Ananda kuasai dalam literasi itu sendiri. Yang pertama adalah gemar membaca. Ya, yang pertama adalah gemar membaca. Yang kedua, mampu menuliskan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Itu juga bagian dari literasi. Yang berikutnya adalah mampu menerjemahkan atau mengartikan bacaan. Mampu menerjemahkan atau mengartikan bacaan. Jadi Ananda semuanya nanti di kamera juga ada hal-hal yang harus dibaca. Namanya shooting script. Seorang kameramen atau seorang operator kamera bekerja berdasarkan membaca shooting script. Apa itu shooting script? Shooting script adalah panduan syuting. Panduan ketika kita melakukan syuting. Atau sebagian orang juga menyebutnya shot list. Karin, boleh membacakan? Maaf. Silakan. Close up. Close up merupakan pengambilan gambar yang berfokus pada area wajah objek, sehingga objek menjadi titik perhatian utama. Ya, benar sekali. Close up merupakan pengambilan gambar yang berfokus pada area wajah, ya, sehingga objek menjadi titik perhatian utama. Itu berkaitan dengan bagaimana cara Ananda semuanya menyampaikan pesan emosionalnya dan membuat gambar itu lebih berarti. Oke, yang berikutnya adalah jenis-jenis close up. Ananda di depannya Farel siapa namanya? Fauzan ya. Fauzan silahkan dibacakan jenis close up, definisinya apa, tekniknya seperti apa? Jenis-jenis close up. 1. Close up. Definisi close up bertujuan untuk menampilkan ekspresi wajah dan karakter seseorang. Teknik: dekatkan kamera pada objek dan memfokuskan bidikan kamera pada area bagian atas kepala hingga bahu. Ya, terima kasih Fauzan. Close up bertujuan untuk menampilkan ekspresi wajah dan karakter seseorang. Jadi setiap kita itu punya karakter, punya ekspresi masing-masing. Nah, tekniknya adalah mendekatkan atau mengatur kedekatan jarak antara kamera dan objek. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini adalah contoh dari hasil teknik pengambilan gambar close up. Nah, dari teman-teman di sini, adakah yang punya keinginan untuk mencoba menggunakan kamera dalam menghasilkan visual seperti yang saya berikan contoh ini? Silakan, siapa yang berani? Farel, Ferdi atau Bima? Ya, boleh. Silakan. Gambarnya seperti itu ya. Nah, biar teman-teman tahu, kita pinjam dulu fokusnya.
Silakan. Ya. Nyalakan. Teman-teman yang lain tolong diperhatikan ya. Nggak apa-apa ya, kalau saya arahkan ke sana. Maksudnya ada seniormu yang lagi kerja. Ya. Oke, silakan. Ferdi. Atau mungkin bunga di ujung. Bagaimana cara membentuk teksanya? Terlalu gelap ya? Kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa menerima bahwa ini disebut dengan teknik close up? Bisa. Ya, terima kasih Ferdi. Silakan dulu. Berikan aplaus dong untuk Ferdi. Close up itu sebenarnya menyusunnya yaitu dimulai dari atas, sedikit atas kepala hingga ke bahu bagian atas ini, bahu bagian atas. Nah, itu disebut dengan teknik close up. Berikan jarak sedikit ruang di atas kepala. Bahu kita ada yang namanya bahu bagian atas, ada yang bahu bagian bawah. Bahu bagian bawah ini di ketiak misalkan. Nah, itu dia. Nah, kalau close up dia segini, ya, di atas bahu. Begitu kira-kira. Oke, untuk yang berikutnya yaitu jenis yang kedua dari close up yaitu B close up. Mungkin bisa Sophie minta tolong dibacakan. Sophie, apa definisinya? B close up mencakup area yang jauh lebih sempit agar mampu menciptakan kesan visual yang lebih dramatis. Ya, terima kasih Sophie. B close up mencakup area yang jauh lebih sempit. Di sini maksudnya area wajah yang jauh lebih sempit ya, agar mampu menciptakan kesan visual yang lebih dramatis. Tekniknya sebaiknya yaitu mendekatkan kamera atau memposisikan kamera terhadap objek seideal mungkin untuk menghasilkan gambar yang memiliki kesan dan memiliki penuh emosional. Itu juga banyak faktor. Yang pertama bukan hanya dari perangkat teknisnya, tetapi juga si talentnya atau aktornya. Itu juga mempengaruhi pesan emosionalnya. Kemudian ditambah lagi dengan tata riasnya atau make upnya dan lain sebagainya. Oke, nah untuk hasil dari teknik pengambilan gambar di close up itu seperti ini. Baik, untuk yang berikutnya dari jenis close up yaitu extreme close up. Mungkin Bunga bisa dibacakan definisinya. Silakan Bunga. Definisi extreme close up: cakupan area frame khusus berfokus pada beberapa bagian wajah objek seperti alis, mata, hidung, ataupun bibir. Baik, terima kasih Bunga. Ya, kita ulang. Cakupan area frame khusus berfokus pada area wajah objek. Ini yang lebih menarik. Wajah objek yang dianggap bagian yang paling menarik. Entah itu mata, entah itu hidung, entah itu mulut. Ya, disebut dengan T area. Disebut dengan T area. Dibacanya T area. Kita nyebutnya tuh T area. Ada mata, ada hidung, kemudian ada bibir. Ini penting sekali untuk dipelajari ketika Anda beraktivitas di dunia fotografi dan videografi, bahkan sinematografi untuk pengkaryaan film. Nanti kita akan mencoba mempraktekkan. Nah, dari sini
hasil teknik pengambilan gambarnya seperti yang ada di presentasi saya, seperti ini kira-kira. Ya, mengilustrasikan cantik dan ganteng itu berbagai macam cara. Setiap kita punya titik-titik yang bagus banget, dan itu karunia Allah ya. Kita harus mensyukuri sekali. Mengeksploitasi dalam bentuk seperti itu masih wajar saja dan sah-sah saja. Kita harus tetap menjaga kesopanan, kesantunan dalam dunia fotografi dan videografi kita kelak. Tetapi kita juga tidak menutup diri untuk membuat satu karya-karya fotografi ataupun videografi yang detailnya lebih bagus lagi. Tentunya selama dengan menjaga kaidah-kaidah norma agama dan hukum yang berlaku, begitu kira-kira. Bisa dipahami ya, Ananda semuanya? Baik, itu tadi ada 3 jenis close up yang sudah kita pelajari. Bisa kita ulang bersama coba? 1 jenis close up yang pertama close up. Yang kedua di close up. Yang ketiga extreme close up. Dari keluarga close up itu kita pelajari 3 jenis. Yang pertama close up, kemudian di close up, kemudian extreme close up. Nanti ini semua dikode, disingkat dalam shooting script atau shortlist. Ya, jadi nanti Anda akan ketemu kode-kode seperti ini dalam shooting script atau shortlist. Nah, ada yang ingin bertanya sejauh ini? Silakan. Tidak? Baik, kalau tidak, silakan yang punya keinginan untuk maju ke depan mencoba mengambil gambar atau memposisikan kamera terhadap 3 tipe shot yang ada yang sudah kita pelajari tadi. Silakan. Siapa yang punya keinginan? Ayo, maju. Yang perempuan juga boleh. Saya bantuin, ayo. Ayo, saya bantuin. Ayo, silakan. Azizia, mau coba? Ayo, silakan. Silakan Azizia, dioperasikan kameranya. Pilih objek yang kamu suka, mungkin itu Ferdi, mungkin itu temannya yang teman kamu di depan itu. Silakan ya, dipet. Nah, ya. Dari sini juga bisa kamu memperhatikan. Oke, sekarang bentuk yang pertama. Ya, silakan. Gak apa-apa, Ferdi. Perhatikan ya teman-teman ya. Itu jenis close up. Baik, yang berikutnya di close up, silakan. Itu jenis di close up. Yang berikutnya ekstrim. Pindahkan fokusnya kepada teman yang depannya supaya sampai tuh. Itu kira-kira tidak fokus. Bunga ya, bunga boleh. Bisa lebih bagus. Iya, begitu kira-kira. Baik, tepuk tangan untuk Azizil. Ya, Azizil sudah mencoba untuk melakukan teknik framing untuk close up, di close up dan extreme close up. Saya seorang kameramen, lalu saya diminta untuk melakukan teknik close up, di close up dan extreme close up. Nah, boleh lihat ke arah saya, digeser bangkunya. Teknik close up dan membuat teknik ini saat ini hanya dengan menggunakan fasilitas zoom yang ada pada kamera.
zoom fungsinya yaitu mendekati atau menjauhi objek secara optik. Ya, kemudian biasakan menggunakan viewfinder untuk mengukur ketajamannya, ketajaman pada gambar. Ya, ini adalah teknik close up. Ya, perhatikan rule of third-nya. Membagi bagian sama besar baik horizontal maupun vertikal. Ya. Arah tatap mata ini dinyatakan sebagai headroom atau ruang di atas kepala. Ini dinyatakan sebagai looking room atau arah pandang, ya. Bisa dimengerti? Ya. Berikutnya saya mencoba untuk membuatnya menjadi big close up. Kenapa tidak saya ambil di belakangnya seperti ini? Karena akan mengganggu. Tidak bagus sama sekali gambarnya. Misalkan saya seperti ini aja, saya letakkan dia pada posisi tengah. Yang ini apa gunanya? Perhatikan baik-baik. Yang ini apa gunanya ketika itu direkam? Maksud saya bukan orangnya. Gambarnya mengartikan apa? Tidak ada. Tetapi yang lebih tepat dalam mengilustrasikan visualnya adalah dua wanita ini saja. 1, 2. Bisa change fokus? Bisa. Change fokus apa itu? Memindahkan titik fokus dari objek satu ke objek yang lain atau objek 2. Sekarang fokusnya ke belakang. Benar atau salah? Nah. Oke, 3, 2, 1 rolling. 3, 2, 1 cek fokus lagi. Ya, ini dia. Ini adalah jenis big close up. Paham ya? Tetap mematuhi kaidah aturan rule of third. Perhatikan, jika kamu nanti melakukan kegiatan syuting sesuai dengan tugas kita, gambar-gambar yang mubazir itu diusahakan ditiadakan saja. Salah satunya adalah contohnya menempatkan ada bayangan seseorang di belakangnya dia, tapi tidak malah mengganggu komposisi. Nah, ini adalah teknik extreme close up. Hanya berfokus kepada bagian yang paling menarik dari wajah objek. Ada yang kesulitan? Amel? Enggak. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman dari kelompoknya Sofi, ada yang ingin bertanya? Kelompoknya Habib? Yang mana? Yang bertanya tentang rule of third bisa apa? Coba aja. Coba ditanyakan. Gimana tahu nanti dari teman-teman kelompok sana memahaminya? Silakan aja. Ya, silakan. Silakan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa itu rule of third? Baik, terima kasih Akil. Membagi gambar proporsional secara horizontal dan vertikal. Oke, terima kasih Akil sudah bertanya tentang rule of third. Baik, dari kelompok sini siapa yang ingin menanggapi? Ya, Amel, silakan Amel. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Rule of third adalah membagi gambar proporsional secara horizontal dan vertikal. Iya, terima kasih Amel. Boleh hapus dong buat Amel. Ya, saya ulang ya. Rule of third itu adalah komposisi dalam membagi gambar menjadi 3
pembagian proporsional secara horizontal dan vertikal. Proporsional itu tahu apa maksudnya? Sama besar, sama ukurannya. Proporsional itu sama. Baik, Ananda semuanya, untuk kegiatan diskusinya hari ini kita cukupkan dulu. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Ananda semuanya, setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis close up, nanti Ananda akan melaksanakan praktikum ya, yaitu penggunaan dan pengoperasian kamera video tersebut. Ya, setelah rangkaian pembelajaran kita tuntas ya. Setelah close up, kemudian ada medium plus, medium shot, kemudian ada nanti full shot. Nah, perhatikan sikap kerja Ananda dalam mengoperasikan kamera video. Ya, sikap kerja itu penting. Sikap kerja itu bukan hanya sebatas bagaimana kemahiran kamu atau keterampilan kamu dalam mengoperasikan kamera video, tetapi lebih kepada bagaimana cara kita menghargai lingkungan dan sekitar kita itu penting, ya. Kemudian nanti berusahalah ketika melakukan pengkaryaan itu dengan tulus, ya, jangan terburu-buru, jangan terpaksa. Ingat satu lagi, tugas sekolah itu fungsinya untuk mencerdaskan Ananda semuanya. Paham ya Ananda ya? Tugas sekolah itu supaya Ananda lebih mahir, lebih cerdas, lebih pintar, lebih punya ilmu pengetahuan dan wawasan dalam mata pelajaran yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, jangan nanti ngerjain tugas sekolahnya terbebani. Bersosial media dengan cerdas, dengan pintar, bijaksana juga. Ya, ada hal yang perlu kamu lihat, ada hal yang nggak perlu juga kamu lihat. Begitu kira-kira. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Ananda semuanya tetap jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Kemudian rajin ibadah udah pasti. Kemudian tetap kebersihan kita harus tetap dijaga. Saya rasa cukup. Dan yang terakhir, salam untuk keluarga Ananda semuanya di rumah, ayah, ibu, dan adik-adik atau kakak-kakak Ananda semuanya. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Tempat duduk, siap. Hormat, gerak. Tugas, gerak. Baca, adalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semuanya.